Kenapa Yesus harus mati buat kita? Untuk apa dia mati? Lalu, kenapa kita harus peringati Jumat Agung? Kematian Kristus itu buat siapa? Buat semua orang, buat orang berdosa, atau buat gereja Tuhan saja? Nah, saya mau sedikit kasih gambaran makna dari kematian Kristus berdasarkan kitab Roma. Saya baca dulu beberapa ayat di kitab Roma sebagai dasar kita untuk pembahasan ini. Roma pasal 5. Roma pasal 5 ayatnya Roma pasal 6 ayat 5 sampai ayat 11. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang serupa dengan kematiannya, maka kita juga akan menjadi satu dengan apa yang serupa dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi karena kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita juga akan hidup juga dengan Dia. Nah, apa yang menjadi makna kematian Kristus? Kematian Kristus yang pertama bermakna substitusi, makna pengganti. Kematian Kristus, dengan kematian Kristus, ia menanggung hukuman yang seharusnya ditanggung oleh orang berdosa. Jadi dosa orang berdosa diperhitungkan kepada dia, sehingga ia mewakili manusia yang berdosa menanggung hukuman. Dia menjadi tumbal. Dia menanggung apa yang seharusnya ditanggung oleh orang berdosa. Dia mengambil tempat orang berdosa, kemudian menanggung penghukuman atas dosa yang seharusnya ditanggung oleh orang berdosa. Jadi Kristus menjadi tumbal. Bukan dia yang harus mati, tapi kita yang mati karena dosa. Tapi karena terlalu besar cintanya Allah buat kita, dan kita tidak mampu memenuhi syarat standar kekudusan Tuhan, maka Kristus menjadi tumbal atas dosa kita. Dia menggantikan kita untuk menanggung penghukuman akibat dosa dari kita. Lalu yang kedua, kematian Kristus bermakna penebusan. Melalui kematian Kristus, manusia yang tadinya terikat oleh dosa dibebaskan dari ikatan kuasa dosa, termasuk penghukuman akibat ikatan itu. Lalu dibebaskan menjadi orang merdeka milik Kristus. Tidak lagi di bawah hukuman karena dosa, tapi hidup dalam kehidupan yang baru, yaitu kehidupan kekal bersama Tuhan. Harga pembayaran untuk kebebasan orang berdosa dari ikatan dosa dan hukumannya adalah kematian Kristus. Sekali lagi saya ulangi, harga pembayaran untuk kebebasan orang berdosa yang terikat oleh dosa dan penghukumannya adalah kematian Kristus. Melalui kematian Kristus, ada pembayaran tebusan untuk membawa manusia keluar dari ikatan dosa dan perbudakan dosa, dan sekaligus juga penghukuman atas ikatan itu, menjadi orang merdeka, orang bebas milik Kristus. Itu sebabnya kita tidak lagi hidup di bawah kutuk dosa, tapi kita hidup di bawah kebebasan, kemerdekaan di dalam Kristus. Kita menjadi orang merdeka karena Kristus. Alkitab bilang apa? Kita seharusnya yang dikutuk, tapi Yesus menanggung kutuk karena kita, supaya melalui itu kita dibebaskan dari kutuk dan hukuman akibat kutuk itu. Kemudian yang ketiga, kematian Kristus bermakna rekonsiliasi. Melalui kematian Kristus, manusia berdamai dengan Tuhan. Manusia mengalami rekonsiliasi dengan Tuhan. Kita harus ingat bahwa dosa telah menciptakan penghalang antara manusia dan Allah, dan menyebabkan perseteruan antara Allah dan manusia. Ketika Adam dan Hawa berdosa, terusir dari Taman Firdaus, dan keturunannya pun tidak bisa dijaga oleh kerub malaikat. Nah, melalui kematian Kristus, Allah mengangkat penghalang dosa dan menghasilkan damai antara Allah dan manusia. Jadi Yesus Kristus adalah juru damai antara Allah dan manusia. Manusia yang tidak bisa ketemu Allah, Allah murka kepada manusia karena dosa, didamaikan melalui korban kematian Kristus. Jadi melalui kematian Kristus, Bapak Ibu, teman-teman dikasih Tuhan, kita yang tadinya berseteru menjadi berdamai dengan Tuhan. Hasilnya apa? Persekutuan dengan Tuhan terbuka. Dan apa akibat yang paling luar biasa? Ketika kita berdamai dengan Tuhan, maka salah satu hak istimewa orang percaya di dalam Kristus
adalah hubungan pribadi dengan Tuhan. Kapan saja, di mana saja. Itu sebabnya kita bisa panggil dia ya Aba, ya Bapa. Karena rekonsiliasi melalui kematian Kristus. Lalu yang keempat, melalui kematian Kristus, kematian itu bermakna pengampunan. Allah memberikan anugerah, Allah memberikan pengampunan berdasarkan anugerah. Anugerah itu melalui apa? Melalui kematian Kristus. Lewat kematian Kristus, maka ada pembatalan hutang. Ada pembatalan dari hutang. Kolose pasal 2 ayat 13. Jadi melalui kematian Kristus, hutang kita telah dipaku di kayu salib, dan kematian itu sekaligus memberi kita kebebasan sehingga kita mengalami pengampunan dari hukuman. Di hadapan Allah, Allah itu hakim yang adil, dosa adalah dosa, upah dosa itu maut. Kita harus dihukum karena dosa. Tapi melalui kematian Kristus, hutang itu dibatalkan karena ada pembayaran tebusan. Nah, hasil dari pembayaran tebusan itu menyebabkan kita lepas dari penghukuman, kita menjadi orang merdeka di dalam Kristus. Allah mengampuni kita. Kenapa? Karena apa? Karena ada pembayaran tebusan. Hutang dosa kita dibayar lunas melalui korban darah Kristus. Nah, pengampunan itu tidak hanya mengampuni dosa masa lalu kita, dosa masa kini kita, tapi dosa masa depan kita di hadapan Tuhan. Jadi kita selamanya menjadi orang benar di hadapan Allah karena Kristus benar. Dan pengampunan itu juga menjamin kita untuk terus mengalami pengampunan demi pengampunan ketika kita mengalami dosa pribadi hari-hari ini sampai Tuhan panggil kita pulang. Kemudian yang kelima, ini yang terakhir, makna dari kematian Kristus itu makna justifikasi. Melalui kematian Kristus, Allah mendeklarasikan orang benar, orang berdosa sebagai orang benar karena Kristus. Melalui iman percaya. Jadi melalui kematian Kristus, Allah mendeklarasikan orang berdosa sebagai orang benar melalui iman kepada Kristus. Kenapa? Karena kebenaran Kristus diperhitungkan kepada Dia. Kita tetap orang berdosa, kita bukan orang benar. Tapi melalui percaya kepada Kristus yang benar, maka kebenaran Kristus diperhitungkan kepada kita. Jadi melalui kematian Kristus, Allah mendeklarasikan bahwa orang berdosa siapapun dia ketika dia percaya kepada Kristus, dia dinyatakan benar, dia dianggap benar karena kebenaran Kristus diperhitungkan kepada dia. Itu sebabnya tidak ada yang bisa dakwa kita. Tidak ada yang bisa mendakwa kita. Setan tidak bisa dakwa kita. Kita orang berdosa di hadapan Tuhan. Yesus berdiri bahwa saya sudah mati buat dia. Dan kematian saya cukup untuk memberikan dia pembenaran, memberikan dia kelepasan, pengampunan, penebusan. Selamat Jumat Agung, memperingati Jumat Agung. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.